Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ya, ada berita baru guys. Mbah Amin guys, Mbah Amin, aduh. Amin Rais dipolisikan guys, aduh. Ini gimana mbah? Aduh, Jan kemarin mendukung Pak D. Jokowi segera untuk menindaklanjuti para pembuat masalah ya guys ya, seperti si Rismon, Tifa, si Roy Suryo ya guys ya. Mbah Amin juga masuk guys. Aduh mbah, aduh, apa enggak malah nanti merepotkan ya guys. Udah tua, sebentar lagi apa guys? Tenang mbah ya, ini tenang mbah ya. Makanya itu ya, Anda itu sudah tua, itu diam, santai, ya menikmati masa tua. Malah ikut-ikutan terus dan menyerang Pak Jokowi. Tuh kan, sekarang Anda dipolisikan guys. Ini Amin Rais dipolisikan guys. Aduh, ini gimana sih? Pendukung Jokowi melaporkan dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong terkait ijazah palsu Jokowi ke Mapolres Kota Depok pada Sabtu 26 April 2025. Ketua Komite Rakyat Nasional Kornas Kota Depok Karim Rahayaan mengungkap nama-nama yang dilaporkan mulai dari Amin Rais, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar. Aduh guys ya, Amin Rais masuk ranjang guys. tinggal di check out karena apa? Orang 4 ini udah masuk ke ranjang guys. Jadi tinggal di check out. Aduh mbak, melas temen ya mbak. Tuh makanya ya, jangan serang orang baik. Bahaya loh, marahnya orang diam, marahnya orang sabar itu bahaya. Ini yang marah bukan Pak Jokowinya, tapi pendukungnya ini. Kalau Pak D. Jokowi saya paham ya guys ya, orangnya terlalu sabar. Bahkan YouTuber Nusantara pingin mereka segera dilaporkan baru terlaksana ya minggu-minggu ini guys. Luar biasa ini. Jadi untuk para pembenci ya siap-siap ya guys ya, karena apa? Ini ada 8 ya guys ya. Yang kemarin bilang bocor 4 guys, sekarang ada 8. Tinggal sisa 4 lagi siapa ya guys ya? Total ada 8 orang yang dilaporkan oleh pendukung Jokowi tersebut, yakni Amin Rais, kemudian Bambang Mulyono, Muhammad Taufik, Rismon Sianipar, Roy Suryo, Sugi Nuraharja atau Gus Nur, kemudian Gus Nur? Gus Nur kan? Ini Gus Nur baru keluar. Aduh, Gus Nur melas temen. Tapi walaupun sudah keluar, dia bernarasinya sama guys. Seakan-akan mencontohkan, kalau nggak salah yaitu ya di live apa ya di mana ya, itu video baru dia bilang masalah sertifikat guys. Secara tidak langsung masih menyinggung sekarang
masuk lagi guys. Aduh, baru keluar, baru aja menghirup udara segar ya guys ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau masuk lagi apa ini? Guys, tuh Gus Nur masuk guys. Lanjutkan guys nih. Kemudian Dr. Tifa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, dan Umar Khalid Harahap. Karim mengungkap sejumlah terlapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Hal itu dikarenakan sejumlah nama terlapor dengan jelas tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan cara melakukan penghasutan di muka umum supaya melakukan tindak pidana. Ganjaran hukuman atas pasal 160 dan 161 KUHP itu terkait dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Menurut Karim, mengenai ijazah Jokowi sudah jelas keasliannya dengan diperkuat pengakuan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Karim berharap pihak kepolisian dapat memproses dengan melakukan pemanggilan para terlapor. 6 tahun guys, 6 tahun berarti apa? Mbah Amin nanti nyampe ya 6 tahun lagi guys. Aduh, ini masuk malahan bikin masalah guys ini ya guys. Aduh, Mbak Amin, Mbak Amin. Usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Zainal bilang jika kasus ini penuh rekayasa, namun karena ingin fokus, Zainal memilih mundur dan akan menyelesaikan kasus yang menjeratnya. Mungkin hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim tipu UGM. Ya karena aku berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Mau menggugat Pak Jokowi, sendirinya kena gugat guys. Pemalsuan NIM guys, nilai itu dipalsukan oleh Zainal Mustafa. Lah, orang kayak gini mau menggugat Pak Jokowi. Dari 2023 loh, itu loh. Aduh, apes, makanya jangan lawan orang baik ya. Kualat loh. Nih mendingan dengerin ini nih ya. Kalian dengerin pakar digital forensik yang juga dosen IT, Yudinus Dr. Solihul Huda M.Com, menjelaskan apa itu digital forensik. Nih, ini asli ya guys ya, ini pakar digital forensik yang sebenarnya, bukan abal-abal kayak si Rismon. Para pemirsa yang saya hormati, jadi gini, pertama ya, yang namanya digital forensik ya, itu adalah aktivitas yang menganalisis dokumen elektronik ya, dokumen elektronik itu apa toh? Bagaimana hubungannya dengan kemarin yang baru rame-rame tentang analisis digital forensik yang katanya ijazahnya diduga palsu. Perlu saya jelaskan ya ke teman-teman semua ya. Kalau sebuah ijazah, misalkan kita dapat dokumen elektronik, misalkan kita dapat foto sebuah ijazah, gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed, kemudian kita download, kita uji forensik, ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini
orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini ijazah palsu dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya, seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah. Ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi. Oh ini belum. Cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi. Cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak itu bagaimana? Nah, kalau kita misalkan ingin tahu data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Tuh, rungokna sau. Ini pakar ya guys ya, pakar digital forensik yang sesungguhnya guys. Siapa dia? Dr. Solihul Huda guys ini. Si Rosmon mana Rosmon? Si Rismon, terus si Panci ya guys ya, si Tipa. Lah apa sih mereka? Tapi wong namanya sudah benci ya guys ya. Dan mereka itu benar-benar bukan mencari kebenaran asli atau palsunya. Bukan guys itu ya. Sudah fix guys. Yang mereka inginkan itu adalah nama baik Pak D. Jokowi itu jadi jelek. Jadi saya perhatian sekali lagi ya guys ya. Saya bilang kepada kalian semua, itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa guys? Ada kami di sini yang akan terus mengharumkan nama baik Pak D. Jokowi guys. Itu oh pakai kertas, Bang. Roy Suryo guys. Roy Suryo di X guys. Panci guys, Panci. Tenang. Diapain itu, diapain? Suryo nyaluk girabekno. Ini di Malang guys. Oke, Mau dibakar. Kertas. Apa sih gawa kabeh. Bakar. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Roy Panci bakar guys. Aduh, malang kali nasib mereka ya guys ya. Aduh, jangan ingin viral, viral beneran masuk ke dalam bui ini guys. Ini yang kocak guys, ini Mbak Amin guys. Aduh. Mbak Amin guys, ini masuk ke keranjang guys ini. Tinggal di check out. Aduh, yakin ini ya udah bentar lagi ya guys ya. Namanya itu guys ya, hukum karma tabur tuai guys itu ya. Gimana kita menabur ya disitulah kita memetik guys. Ini pelajaran untuk kalian-kalian semua yang sifatnya pendengki, sifatnya iri hati, dan juga sakit hati. Stop daripada nanti kalian berakhir di
bui. Bahaya banget tuh kalau udah masuk bui guys ya. Mau mencari pekerjaan susah. Kecuali orang kaya. Kalau orang kaya terus punya pekerjaan sendiri di rumahnya sih nggak masalah. Tapi guys, kalau pengangguran itu aduh, masuk penjara, aduh jangan. Ini gimana saya mikirnya itu Amin Rais di dalam penjara itu bagaimana ini ya. Aduh, kita jadi nggak bisa lihat kontennya guys. Gimana menurut kalian guys tentang Amin Rais, terus juga si Gus Nur yang baru keluar itu akan dipenjarakan ataupun dipolisikan kembali guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.